Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam video pembelajaran online. Masih tentang tema bagaimana mengembangkan leadership skills. Ya, high impact leadership skills. Dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai bagaimana seorang leaders harus menjadi vision creator, ya, menciptakan visi yang jelas dengan tujuan yang konkret dan measurable. Kemudian di tahap kedua kita juga belajar bagaimana seorang leaders menjadi team developer, ya, pengembang tim yang solid, yang tangguh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, Mas, ya. Bukan bercerai kita kawin lagi, ya. Bercerai kita runtuh. Kita harus menciptakan sinergi. Leader yang hebat harus menciptakan sinergi. 1 tambah 1 harus menjadi 4 atau 5 atau 6. Bukan 1 tambah 1 menjadi 2. Dan kemudian dalam video sebelum ini kita juga sudah bicara mengenai leader sebagai task allocator. Bagaimana seorang leader mampu membagi tugas dengan, mendelegasikan tugas dengan cemerlang, dengan efisien, dengan optimal. Nah, dalam video kali ini kita akan bicara elemen yang lebih penting lagi nih, Mas, yakni leader sebagai people developer. Ya. Pada akhirnya salah satu tugas pokok Anda sebagai seorang leader, sebagai seorang manager, sebagai seorang supervisor, sebagai seorang GM, atau sebagai seorang team leader, itu adalah mengembangkan kapabilitas semua anggota tim Anda. Itu kunci itu, Mas. Roby Johan, salah satu pemimpin legendaris, CEO legendaris di Indonesia, itu pernah mengatakan bahwa tugas terpenting seorang leader itu sebenarnya adalah developing people. Ya. Dan dia membuktikan sendiri ucapannya, Mas, ya. Semua anak didiknya Roby Johan itu menjadi orang-orang hebat. Termasuk Gubernur Bank Indonesia sekarang, ya, Agus Martowardoyo. Itu salah satu anak didiknya Roby Johan. Jadi betapa indahnya kalau Anda juga bisa mendidik anak buah Anda, mengembangkan anak buah Anda menjadi orang-orang yang cemerlang. Sehingga ketika Anda pensiun, ya, atau masuk masa purna bakti, anak buah Anda itu bisa menggantikan Anda dengan sama cemerlangnya seperti Anda. Itu namanya Anda sukses, meninggalkan jejak yang gemilang, ya, dalam mengembangkan anak buah Anda. Nah, di dalam slide berikut ini, ya, saya tampilkan di depan Anda ini, saya menyebutkan di slide nomor 40, ya, leader sebagai people developer. Itu maknanya adalah leadership adalah mengenai pengembangan pemimpin, bukan pengikut. You have to create new leaders atau future leaders, Mas, ya, Mbak-mbak, ya. Bukan new followers, ya, pengikut saja bukan, tapi new leaders. Ya. Karena leadership is about creating legacy, ya. Bagaimana meninggalkan jejak. Satu hal yang akan mampu mendorong organisasi ke tingkat kesuksesan yang lebih tinggi meskipun sang leader telah pergi, ya. Meskipun Anda sudah pergi, ya, pergi kemana, mungkin ya tadi pensiun, jejak Anda masih terasa dan kemudian organisasinya tetap akan tumbuh. Nah, bagaimana kemudian memerankan Anda sebagai seorang people developer? Apa sih langkah-langkahnya? Apa strateginya? Mari kita bedah satu demi satu. Di dalam slide berikutnya Anda bisa melihat, ya, skema mengenai leader sebagai people developer. Di atasnya adalah leader atau Anda, kemudian di bawahnya karyawan atau staff, atau people. Nah, itu pengembangan people developer itu diwujudkan melalui penyusunan rencana pengembangan dan rencana pembelajaran karyawan, atau sering disebut sebagai development plan, learning and development plan. Ya, itulah sebenarnya fundament dari pengembangan anak buah Anda. Ya. Learning and development plan, atau people development plan. Ya. Jadi mari kita lihat di halaman berikutnya ini, ya. Pengembangan dan rencana pembelajaran atau rencana pengembangan merupakan kontrak formal antara leader dan staff. Berisikan aktivitas pengembangan tertentu yang menghubungkan minat dan kemampuan karyawan dengan kebutuhan masa depan organisasi. Inilah sebenarnya backbone dari rencana pengembangan. Bagaimana Anda duduk bersama dengan anak buah Anda, mencoba mengembangkan rencana-rencana pengembangan yang konkret untuk anak buah Anda. Misalnya annual development plan, ya, rencana pengembangan setahun. Ya, Anda duduk di bulan November atau Desember, duduk bersama. Mengembangkan serangkaian aktivitas pengembangan yang bisa membuat kapasitas anggota tim Anda menjadi lebih berkembang, menjadi lebih unggul, menjadi lebih kredibel. Ya. Jadi mari coba kita lihat, ya, di dalam slide berikutnya ini, ya. Jadi rencana pengembangan merupakan hasil dari satu atau lebih sesi diskusi yang terdiri dari perspektif karyawan dan manajer mengenai efektivitas karyawan dalam tugas mereka, kemudian juga umpan balik guna peningkatan kinerja pada posisinya saat ini. Jadi itulah tadi saya sebutkan, ya, di bulan Desember Anda sudah bertemu dengan anak buah Anda satu demi satu, mungkin 2 kali ketemuan,
Yang muncul dalam pertemuan-pertemuan itu Anda mendiskusikan mengenai efektivitas karyawan Anda. Dan saya menyarankan bahwa ketika mau mengembangkan rencana pengembangan, fokus pada kekuatan anak buah Anda, bukan kelemahan. Selama ini kita terjebak pada melihat kelemahan, ya, kekurangan, kompetensi gap, bahasanya itu gap, kelemahan. Menurut pendekatan yang lebih terbaru, sebaiknya kita lebih fokus pada kekuatan. Contohnya nih Mas ya, contohnya misalnya saya ya, Yudia ya, punya katakanlah selama ini sama atasan saya dilihat saya punya kekuatan dalam hal training skills. Ya. Efektivitas saya sebagai seorang trainer itu cukup bagus. Masih cukup bagus. Nah, kemudian atasan saya melihat bahwa Anda supaya makin bagus pengembangannya fokus pada training skills. Ya. Karena itulah area kekuatan saya, area potensi saya. Jadi potensi saya itu di training skills. Justru potensi saya itu yang dikembangkan dalam area-area pengembangan, dalam development plan tadi. Bukan fokus pada kekurangan saya. Misalnya kekurangan saya, misalnya kalau bikin laporan masih kurang detail gitu ya. Suka banyak melakukan kesalahan spelling. Nah, orang seringkali fokus pada kekurangan seperti itu. Di training dalam bidang kekurangan itu. Justru potensi kitanya diabaikan. Karena kita terlalu banyak meluangkan waktu untuk melihat kekurangan. Itu pendekatan yang salah menurut talent based management ya. Kalau talent based management justru harus melihat potensi saya di mana, potensi karyawan Anda. Tadi potensi saya misalnya training skills. Ya justru area development plan-nya harus lebih banyak menggedor potensi saya supaya lebih tumbuh maksimal. Ya. Sama kalau Anda misalnya punya seorang salesman, katakanlah namanya David. Mas David ini potensinya dalam bidang selling skills, kekuatan dia, area kekuatan dia. Nah, pengembangannya harus lebih banyak untuk membidik potensi itu. Bukan dalam kekurangan dia. Misalnya kekurangan dia katakanlah orangnya tadi ya, sama mungkin bikin laporannya kurang detail. Atau mungkin orangnya katakanlah tidak banyak bergaul gitu ya dengan teman-teman sekantornya. Sehingga kadang-kadang dikasihlah training mengenai communication skills atau training teamwork supaya timnya bagus. Oke, fine. Tapi sebaiknya energi dan waktu kita lebih banyak dialokasikan untuk memekarkan potensi dia, yakni tadi selling skills-nya tadi, supaya lebih mekar. Jangan terlalu banyak meluangkan waktu untuk mengurangi, melihat kekurangan dia. Selama ini di banyak organisasi di Indonesia, justru kita terjebak untuk melihat kekurangan-kekurangan tadi. Dan lupa potensi orang ini di mana. Itulah Mas ya, jadi ketika Anda diskusi sama anak buah Anda, sebaiknya fokus pada potensi dia. Jangan langsung begitu pertemuan, langsung lihatnya itu kekurangan dia atau kelemahannya. Itu wrong. Ya, kita terlalu mudah melihat kelemahan orang lain. Jangan. Kita harus dalam sesi-sesi diskusi development plan itu merumuskan, mencoba mengidentifikasi potensi kekuatan dia di mana. Dan potensi itulah justru yang harus makin dikembangkan, makin diasah. Nah itu Mas ya, jadi itu kunci dari proses sesi diskusi mengenai development plan, penyusunan development plan. Ya. Nah di slide berikutnya Anda bisa melihat nih ya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain rencana pengembangan, identifikasi kompetensi utama untuk setiap level posisi. Dan pahami pula bahwa setiap orang belajar dengan cara yang berbeda. Dan karena itu setiap individu memperoleh rencana pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Ini dua poin yang penting nih Mas. Yang poin pertama tadi ya, saya sudah sampaikan baru saja ya, identifikasi kompetensi utama. Saya membayangkan, saya mengartikan ini sebagai identifikasi kompetensi yang merupakan potensi anak itu. Ya. Jadi kalau bisa potensi sama kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi itu saling match. Ya, misalnya tadi saya potensinya di bidang training skills, kebetulan memang saat itu saya ditempatkan di bagian training and development, pas. Atau David misalnya potensinya dalam bidang selling skills, dia memang kompetensi utama di dalam pekerjaannya memang itu, karena pekerjaan dia adalah sebagai seorang salesman. Ya. Jadi kita selalu harus mengupayakan supaya kompetensi utama untuk setiap posisi itu match dengan potensi kita. Itu namanya the right people on the right place. Ya, jangan orang potensinya di bidang selling ditempatkan di bagian accounting. Ya. Atau potensi saya sebagai seorang public speaker, training skills, ditempatkan di bagian gudang, gitu. Di bagian gudang yang perlu ketelitian, itu amburadul, itu berantakan.
Jadi kita harus memastikan kompetensi itu match dengan potensi orang itu. Itu indah. Ya. Nah setelah match ya kita langsung gedor potensi-potensinya itu. Sekali lagi tadi contoh David dan contoh diri saya sendiri ya. Nah poin kedua tadi pahami bahwa setiap orang punya gaya belajar yang berbeda. Karena itu aktivitas pengembangannya harus berbeda-beda. Nah ini penting nih mas. Jadi aktivitas pengembangan diri anak buah Anda itu tidak hanya training mas ya. Kita selalu membayangkan pengembangan itu selalu identik dengan training, itu nggak benar. Training hanya salah satu. Aktivitas lainnya bisa mentoring, bisa coaching, bisa studi banding, bisa belajar sendiri, atau melalui online learning seperti ini mas ya. Bagus nih online learning seperti ini mas ya, terima kasih. Anda sudah berlangganan dengan online learning saya ini ya. Mudah-mudahan Anda bisa bilang ke perusahaan Anda supaya karyawan-karyawan di kantor Anda berlangganan online learning ini ya. Anda bisa dapat komisi juga ya, bisa dilihat di edubisnis.net. Ya, online learning atau kemudian penugasan-penugasan baru, ya, proyek-proyek baru, dikasih tugas-tugas baru itu juga bagian dari pengembangan. Jadi tidak hanya training. Ya. Sekali lagi pengembangan itu banyak. Nah, itulah Mas ya. Jadi Anda harus duduk bersama, melakukan diskusi di bulan Desember untuk menyusun annual development plan si anak buah Anda mulai dari Januari sampai Desember. Annual development plan-nya itu sekali lagi tidak hanya training. Training hanya bagian kecil. Mungkin lebih banyak mentoring dengan Anda sendiri. Atau mungkin ada penugasan-penugasan baru. Jadi penugasan baru itu merupakan bagian dari pengembangan. Karena saya pernah bilang bahwa sebenarnya salah satu cara paling efektif untuk mengembangkan orang itu melalui penugasan, Mas. Learning by doing. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman nyata ya. Jadi seperti itu Mas ya. Nah, di slide berikutnya Anda bisa melihat ya, rencana pengembangan yang efektif ini akan bisa menghubungkan sasaran kinerja individu, sasaran pengembangan individu dengan strategi bisnis dan memberikan ruang bagi mereka untuk proses pengembangan diri secara optimal ya. Jadi kalau Anda menyusun rencana pengembangan anak buah Anda, contohnya tadi David, ya Davidnya disuruh ikut training mengenai selling skills, dikasih penugasan-penugasan baru mengenai selling skills, Davidnya berkembang, organisasinya juga akan berkembang, karena kalau Davidnya makin bagus, jualannya makin laku, perusahaannya makin oke. Ya, sama misalnya saya tadi training skill saya supaya lebih mekar, saya dikasih penugasan. Penugasannya misalnya atasan saya minta saya untuk melakukan training ke semua kota utama di Jawa. Saya harus keliling ke Surabaya, Bandung, Semarang, Jogja. Itu penugasan baru. Ya, saya suruh ngasih training supervisory skills misalnya. Itu penugasan baru itu sebenarnya bagian dari proses pengembangan diri saya. Tapi at the same time, perusahaan juga untung karena saya bisa mentraining banyak orang ya. Dan kalau trainingnya berhasil kan kinerja orang menjadi makin meningkat Pak. Ujung-ujungnya bisnis perusahaan makin meningkat juga. Jadi ada simbiosis mutualisme antara diri karyawan dengan kinerja organisasi. Ya Mas ya. Nah, di dalam slide berikutnya ini kunci nih Mas ya. Tolong Anda susun rencana pengembangan anggota tim Anda. Ya, silakan dibaca ya. Jadi Anda tuliskan jenis aktivitas pengembangannya, kapan dan siapa yang terlibat, dan hasil yang diharapkan. Ini kunci nih Mas ya. This is serius. Jadi di Indonesia ini memang saya saksikan banyak manajer yang tidak memiliki rencana pengembangan anak buahnya. Itu kurang bagus Mas. Karena sebenarnya tugas pokok Anda sebagai seorang leader, sebagai seorang tim leader, entah supervisor, entah manager, entah GM, itu yang mengembangkan anak buah Anda. Dan idealnya pengembangan itu diwujudkan dalam satu kontrak tadi ya, format annual development plan yang konkret. Nah di Indonesia ini jarang ini yang melakukan itu dengan serius. Kadang-kadang sudah disusun tapi kemudian tidak diimplementasikan, dibiarkan tersimpan dalam laci meja, berdebu dan dilupakan. Ya, itu kurang bagus Mas ya. Kalau perusahaan Anda ingin menjadi top Marco top, Jos Marco Jos, ya Anda harus gigih mencoba menyusun itu, rencana pengembangan itu, dan kemudian mengeksekusinya. Nah ini contohnya tugas ini Mas ya, tugas tadi ya. Jadi tolong Anda misalnya punya dua anak buahnya Anda panggil lah, Anda susun jenis aktivitas pengembangannya apa, contoh konkretnya nih misalnya ya, tadi misalnya saya ya, pengembangannya saya harus keliling ke kota utama Jawa. Itu namanya aktivitasnya saya memberikan training ya ke berbagai kota di Jawa. Aktivitas pertamanya itu. Kapan? Misalnya di bulan Maret, April, dan Mei. 3 bulan berturut-turut keliling.
Hasil yang diharapkan apa? Hasilnya adalah audiens peserta training puas dengan training saya. Peserta training bisa menyerap ilmu yang saya sampaikan. Jadi atasan saya ngasih ekspektasi seperti itu, Mas. Skor kepuasan pesertanya itu harus 4. Dari skala 5 harus 4. Kemudian setelah post-test, ketika dites pesertanya bisa menjawab pertanyaan minimal nilainya 90 misalnya. Itu ekspektasinya. Kapan ya tadi? Maret, April, Mei. Aktivitasnya apa? Training. Itu 1. Aktivitas kedua misalnya saya disuruh menyusun modul training baru. Misalnya 2 modul training baru. Mengenai leadership sama mengenai change management. Again, itu penugasan-penugasan seperti itu sebenarnya pengembangan diri saya. Kapan? Ya diharapkan selesai pada bulan Juli. Sama atasan saya bilang kayak gitu. Juli sudah harus selesai. Hasil yang diharapkan apa? Ya modulnya sudah lengkap. Ya, ada panduannya juga. Dan kemudian sudah bisa dipresentasikan di depan audiens. Itu Mas, ya, jadi itu 2 aktivitas. Yang ketiga, aktivitas ketiga misalnya saya disuruh membaca 3 buku. Dalam setahun saya harus baca 3 buku mengenai training skills. Dan 3-tiganya harus dirangkum dalam satu resensi. Dan kemudian dipresentasikan di tim anggota HRD misalnya. Jadi aktivitas ketiganya, saya wajib membaca 3 buku mengenai training plan dan training delivery. 3-tiganya harus dirangkum. Di bulan apa? Di bulan Juni, November, dan misalnya Juni, Agustus, dan November. Itu 3 aktivitas. Bisa sampai 5, Mas. Jadi untuk saya sendiri, atasan saya menyusun activity plan-nya, development plan-nya bisa sampai 5. Suruh training, suruh bikin modul, suruh membaca buku. Nah itu disusun, Mas. Dalam satu format Excel misalnya, rapi, ditandatangani. Dan kemudian tiap bulan dimonitor. Jadi atasan saya ini tiap bulan ngecek ke saya, Mas Yudya sampai di mana modulnya, selesainya, sudah sampai bab apa? Mas Yudya persiapannya untuk training di Surabaya, Bandung bagaimana? Mas Yudya buku pertama yang Anda baca apa ini? Yang nanti Anda sudah harus resensi di bulan Juni misalnya. Jadi seperti itu Mas. Ya, jadi disusun detail, kemudian dipantau tiap bulan. This is very important ya, namanya annual development plan. Itu simple sebenarnya. Duduk bersama, menyusun annual development plan, kemudian mengeksekusinya, kemudian memantaunya. Itu tugas pokok itu seorang leader, Mas ya. People development itu terjadi karena proses seperti itu. Ya, kalau Anda selama ini belum melakukannya, mohon Anda lakukan. Ya, ini tugas baru dari saya. Setelah ini, video ini mungkin minggu depan Anda kumpulkan semua anak buah Anda, susunlah development plan-nya. Ya mungkin kalau sudah tengah tahun ya sampai akhir tahun. Nanti di tahun depan disusun dengan lebih rapi. Dan kemudian dipantau, Mas. Dipantau. Dicek and recheck. Supaya menjadi kenyataan. Jadi itulah, Mas ya. Bagaimana kita menyusun rencana pengembangan people development Anda sebagai seorang people developer. Supaya kinerja anak buah, kompetensi anak buah Anda juga meningkat menjadi insan-insan yang unggul. Oke. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi dalam video berikutnya.